Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenai penyakit muskuloskeletal. Pada video ini, kita akan belajar mengenai anatomi tulang beserta penyakit di dalamnya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, mari kita belajar mengenai anatomi tulang manusia. Dimulai dari bagian atas, ada tulang tengkorak yang terdiri dari beberapa tulang. Kemudian ada tulang dada yang terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan juga tulang taju pedang. Sedangkan untuk tulang rusuk dibagi menjadi 3 jenis, yakni tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Di bagian belakang ada osteovertebrae atau tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas tulang. Tulang lengan atas atau humerus, lengan bawah terdiri dari ulna dan radius, serta telapak tangan atau metakarpal dan falangus atau jari-jari. Di bagian ekstremitas bawah ada femur atau paha, tibia dan fibula, serta telapak kaki atau metatarsal, dan tentu saja ada tulang falangus atau jari-jari pada kaki. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sendi. Di dalam sendi ada suatu cairan atau lapisan yang disebut sebagai cairan sinovial. Cairan ini terletak di antara tulang-tulang yang berfungsi sebagai bahan pelumas untuk mencegah ujung-ujung tulang tersebut bergesekan dan saling mengikis satu sama lain. Cairan sinovial digambarkan sebagai cairan yang berwarna biru seperti pada tampilan berikut ini. Nah, saat ini kita menyaksikan contoh ketika sendi kita bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mari kita perhatikan. Terkadang sendi dapat mengalami inflamasi yang menyebabkan rasa sakit dan pembekakan. Salah satunya adalah rheumatoid arthritis. Perhatikan gambar berikut ini. Penyakit ini bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti genetika, gaya hidup yang tidak sehat, dan cedera. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini dapat melemahkan tulang dan meningkatkan resiko patah tulang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Osteoporosis adalah kondisi di mana berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak atau patah. Kondisi ini jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru disadari ketika penderitanya mengalami cedera. Osteoporosis seringkali dialami oleh wanita dewasa yang memasuki masa menopause. Kelainan berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis ini merupakan suatu kelainan pada tulang belakang di mana tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Perhatikan gambar berikut ini. Penyebab penyakit ini diantaranya kebiasaan buruk yang sering dilakukan sehari-hari, yakni salah posisi duduk, kemudian bawaan lahir, dan kelainan pembentukan tulang pada masa pertumbuhan. Salah satu cara untuk mengatasi skoliosis yang sudah parah bisa dilakukan dengan cara operasi. Mari kita perhatikan prosedur operasi pada pasien skoliosis berikut ini. Baik, untuk kelainan yang terakhir yang akan kita bahas yakni fraktur atau biasa orang awam sebut sebagai patah tulang. Secara garis besar, fraktur dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada patah tulang terbuka yang ditandai dengan munculnya atau keluarnya patahan tulang sampai menembus ke kulit dan pembuluh darah sehingga biasanya akan menimbulkan perdarahan.
Sedangkan jenis yang berikutnya ada patah tulang tertutup, di mana patahan tulang ini hanya terjadi di dalam, tidak sampai merobek jaringan di sekitarnya. Baik, berikutnya kita akan memperhatikan atau menyaksikan pertolongan pertama pada pasien fraktur. Pada prinsipnya, pertolongan pertama pada pasien fraktur adalah dengan mempertahankan posisi atau fiksasi yang biasa kita sebut sebagai proses pembidaian. Bidai ini merupakan tindakan yang umum dilakukan untuk mengatasi sementara jika terjadi patah tulang pada anggota gerak. Tujuan utama dari pemasangan bidai sendiri adalah untuk mempertahankan posisi tulang yang patah agar tidak terjadi pergeseran. Bidai bisa kita lakukan dengan memakai bidang datar, contohnya seperti papan ataupun kardus atau apapun itu bidang datar yang sekiranya keras yang bisa kita pakai untuk mempertahankan posisi. Bidai ini harus kita pasang melewati 2 sendi yang nantinya akan kita ikat memakai kain yang bersih. Pada saat memasang tali, petugas juga harus memastikan bahwa peredaran darah di area patahan atau di area cedera harus tetap lancar, sehingga setelah memasang tali, maka petugas wajib mengecek peredaran darah atau mengecek nadi, denyut nadi pada ujung patahan tulang atau pada ujung ekstremitas yang mengalami patahan. Kita pastikan bahwa nadi, denyut nadinya pada posisi normal. Nah, ternyata kesehatan tulang dan rangka sangat penting, bukan? Oleh karena itu, ayo tetap jaga kesehatan tulang dan sendi kalian agar tetap sehat dan penuh semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, sudah selesai untuk materi sistem muskuloskeletal. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.